Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Sidin Sabah yang masih membahas tentang seputar info GTK tahun ajaran 2022-2023 semester 1. Bapak Ibu, di info GTK di pencairan TW3 dan 4 untuk tahun ajaran baru, di sini banyak keluhan dari rekan-rekan guru yang mengatakan bahwa banyaknya data yang invalid berbeda dengan kejadian di tahun yang sama pada persiapan pra-SK TW1 dan TW2. Rekan-rekan guru yang sama-sama berbahagia, saya ingin sampaikan bagaimana cara atau mencari penyelesaian dari permasalahan mengenai data rekan-rekan guru. Rekan guru, kewajiban kita adalah meminta akun Dapodik ke operator Dapodik, karena itu adalah hak kita untuk mengecek kevalidan data kita dan di mana masalahnya, sehingga dari info GTK kita bisa mengetahui masalahnya apa dan solusinya bagaimana. Yang pertama dilakukan adalah membuka laman info.gtk.kemendikbud.go.id seperti yang tahun-tahun sebelumnya, dimana kita diantarkan pada dua halaman login. Yang pertama, login langsung ke GTK dan login menggunakan SSO Dapodik. Dua laman ini sama-sama menggunakan akun Dapodik yang sumber akunnya itu kita minta dari operator Dapodik. Kalau kita login langsung ke GTK, itu langsung masuk ke login halaman info GTK. Dan di sini juga dari kementerian dia siapkan juga login menggunakan SSO Dapodik. Saran saya, yang pertama kita lakukan adalah login menggunakan SSO Dapodik. Kita login. Mengapa harus login menggunakan SSO Dapodik dulunya? Karena tujuannya kita ada mau mengecek kiriman dari operator Dapodik apakah sudah sesuai atau ada yang belum sesuai. Dari kesesuaian data di SSO Dapodik atau manajemen GTK rekan-rekan guru, kalau sudah sesuai maka kita tinggal melihat di info GTK. Seperti kasus seperti ini, kita login menggunakan akun Dapodik dengan passwordnya. Password Dapodik ini kalau kita sudah login, dia akan hasilnya seperti ini. Nah, di tahun 2022 untuk TW3 dan 4, permasalahannya ada yang pertama, yaitu beban ajar itu masih dalam tahap perhitungan. Ini terutama rekan-rekan guru yang mengajar di kurikulum Merdeka, itu masalahnya. Yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu melihat di beban ajar apakah operator Dapodik sudah menginput sesuai dengan beban ajar yang kita punya. Setelah kita amati ini sudah sesuai semua, jangan lupa kita mengecek waktu pembaharuan ini. Seperti ini tanggal 23 bulan 8 2022. Ada juga di sini tanggal 14 bulan 8 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita mengecek beban ajar, apabila kita memiliki tugas tambahan, kita cek di sini di tugas tambahan. Nah, untuk koordinator P5, selain dia diinput di rombelnya seperti ini, saya kembali dulu. Selain diinput di rombel ini seperti ini, project
penguatan profil pelajar Pancasila itu diinput 2 jam per kelasnya, maksimal itu 6 jam, berarti setiap kelas 22. Nah, dia juga harus diinput di tugas tambahan data pribadi Bapak Ibu, harus diinput juga di situ sebagai koordinator P5 dengan nomor SK-nya. Seperti itu. Kalau cuma diinput di beban ajarnya saja, tidak diinput di tugas tambahan, maka otomatis dia tidak akan terbaca. Nah, itu juga perlu dilihat waktu pembaruan untuk tugas tambahan ini. Kalau tadi kan rata-rata untuk beban ajar itu tanggal 14 bulan 8, sedangkan di tugas tambahan ini 25 bulan 9 2022, berarti ada keterlambatan berapa hari. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kita sudah lihat ini waktu pembaruannya, ini sudah sesuai semua, beban ajar, tugas tambahan sudah sesuai semua. Lanjut kita ke info GTK-nya. Kembali kita langsung ke info GTK yang ini, login langsung ke GTK. Nah, ini saya ambil contoh kasus teman tadi. Di sini sudah terinput semua, beban ajarnya sudah sesuai, tugas tambahan juga sudah sesuai. Cuma ada keterlambatan di sini, besar kemungkinan bahwa operatornya lupa menginput jabatan tugas tambahannya di data individunya. Makanya wajar kalau datanya belum valid karena ada keterlambatan ini. Nah, ini saya sudah buka di info GTK-nya, kasusnya seperti ini. Ya, beban mengajar masih dalam perhitungan. Lah, kenapa bisa? Sedangkan kalau kita perhatikan tadi itu sudah sesuai semua. Kenapa masih dalam perhitungan? Ternyata kalau kita amati data update terakhirnya, kembali update terakhirnya itu untuk tugas tambahan 25 September 2022. Nah, untuk beban ajar itu paling terakhir itu 23 bulan 8 2022. Nah, mengapa di sini dia masih dalam perhitungan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah data updatingnya. Ternyata di pusat dia menarik data itu berdasarkan update data terakhir itu tanggal 15 bulan 9 2022. Itu artinya apa? Artinya untuk beban ajar itu sudah terupdate semua, sudah terhitung semua. Nanti mengapa tidak valid? Itu diakibatkan pada tugas tambahan. Ya, berada di tugas tambahan ya. Karena tugas tambahan tadi dia update-nya tanggal 25 bulan 9 2022. Ya, kalau kita lihat, nah ini kelihatan tugas tambahan, tidak ada tugas tambahan. Padahal kalau kita lihat dari SSO Dapodik tadi, hasil inputan operator, ini maaf ya agak jaringan tidak bagus. Kalau kita lihat inputan di operator tadi itu sudah sesuai semua. Tugas tambahan juga sebagai koordinator P5 itu 6 jam, harusnya dia sudah valid. Ternyata penyebabnya karena di pusat update-nya itu masih yang per tanggal 15 September 2022. Sedangkan pengiriman tugas tambahan itu tanggal 25 bulan September 2022. Artinya belum terbaca hasil penginputan tugas tambahan. Makanya di tugas tambahan di sini dia belum ada. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang pertama dia lakukan adalah cek SSO Dapodiknya sudah
apakah sudah sesuai semua dengan inputan yang dilakukan oleh operator. Kalau sudah sesuai dan belum valid, maka yang dilakukan adalah cek data update di pusat. Ya, kalau seandainya di sini di update-nya tanggal 26 misalkan, otomatis penginputan tugas tambahan tadi itu sudah terbaca karena di pusat sudah duluan menarik data, baru operator melakukan pembaruan tugas tambahan tadi. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah panik karena untuk TW34 ini begitu sudah, karena ada penyesuaian dengan kurikulum baru dengan adanya penyelesaian tenaga guru P3K. Mungkin itu Bapak Ibu. Mohon kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.